Dia ini kenapa bawa senjata tajam? Biar keren gitu. Enggak ada keren-kerennya. Serius. Kalau lo bawa mobil, nah itu gua akui lu keren. Pemulihan. Oh, kok jadi kesannya kayak serem sih. Ya ini kayaknya caption anak Gen Z sekarang ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, di sini tertulis ya yang pertamanya, beberapa oknum PMI di Jepang bikin resah dengan bikin geng, ganggu ketertiban, bikin orang susah lewat. Hal memalukan kayak gini jangan dibawa ke negara orang. Kasihan warga Indonesia lain yang patuh jadi kena imbasnya. Nah, ini gue penasaran nih, kayak gimana sih warga yang dibilang sangat meresahkan itu ya. Oke, kita lihat ya. Tak tunggu nek nambah dulur ge OTW rene Jepang. Kayak bahasa Jawa ya, tapi ini emang meresahkan sih, asli sih. Orang pengen jalan kan jadi susah kalau duduk-duduk di pinggir jalan kayak gini. Ini bukan pinggir lagi, tengah bahkan ya. Ngapain bawa senjata tajam? Padahal niatku api loh, meneng ngejeni awan, tapi kok jare awamu aku gak wani karo awamu kue tenantah. Oh, ini bahasa Jawa guys. Di sini disclaimer ya, bukan maksud menjelekan orang Jawa. Ini hanya oknum yang kita bahas ya, hanya oknum. Cuma ya disalahgunakan lah. Dia ini kenapa bawa senjata tajam? Biar keren gitu. Enggak ada keren-kerennya. Serius. Kalau lo bawa mobil, nah itu gua akui lu keren. Lo bawa rumah kan, nunjukin nah. Itu definisi keren ya. Serius, ini nggak ada keren-kerennya sih. Keren, mungkin keren dalam arti ya geng kalian aja. Ini gak ada keren-kerennya, serius. Apa nih pesan dari mereka? Apapun resikonya, saya tidak dirancang untuk takut pada manusia. Iya sih, bagus. Cuma sopan santun lah, ini kan negara orang ya. Ya, untuk sampai 3 video yang kita tonton ya sangat meresahkan sih emang. Dari seginya kita nggak tahu ya. Nanti kita coba gali lagi lebih dalam kayak gimana. Next, lanjut lagi. Kalau dilihat dari search bar, sepertinya ada banyak grup serupa di beberapa daerah Indonesia. Sangat disayangkan sekali orang-orang seperti ini diloloskan oleh pihak LPK. Oh, ternyata emang ini punya komunitas ya. Gak hanya di Jepang, emang mungkin dari Indonesia yang merentet ke Jepang guys. Ini kita bisa lihat nih, ada dari Jepang, ada dari Batam. Ini nggak tahu dari pusat. Oh, ada pemulihan harga diri pusat. Wih, fotonya sih emang pemulihan. Oh, kok jadi kesannya kayak serem sih. Pemulihan harga diri sih ya mungkin buat harga diri mereka lah ya. Update terbaru menjawab keluhan netizen. Bukan kami tidak bisa, hanya saja kami tidak tega. Tidak tega kenapa guys? Ini fotonya tidak tega kenapa ini? Buh. Oh, saya tahu ini arahnya kemana, sepatunya guys. Sepatunya itu loh. Sepatunya Adidas. Anjay. Ini dia nih. Gimana masyarakat Jepang nggak tahu ya. Kalian berkelompok ya, pakai baju sama, terus logonya itu kayak ini kayak logo-logo orang kayak pakai topeng penjahat gitu sih. Ya dari segi manapun ya agak serem sih. Walaupun misal tujuan kalian baik ya. Bahkan kalau kita lihat di sini sudah update ya, sudah mulai diperbincangan di Twitter orang Jepang. Oh iya guys, ini gila sih. Efeknya penilaiannya ke Indonesia sih teman-teman. Indonesia bakal dicap buruk sih kalau kayak gini. Apalagi kalian sampai megang-megang senjata ya, kacau sih itu. Kacau sih. Kan negara Jepang itu terkenal negara aman gitu. Jatuhnya nih kayak di Indonesia nggak sih lama-lama kayak apa ya, warga negara asing yang kerja kok jadi kayak gini gitu. Kalian dikasih kerja, kalian dikasih makan di sini, kok malah kayak gitu perilaku kalian kan. Tatapan mata kosong, mulut tidak banyak bicara, percayalah dia sedang dibantai habis-habisan oleh pikirannya. Ya ini kayaknya caption anak Gen Z sekarang ya. Saya Gen Z, serius. Itu maksudnya saya. Diam, dikira takut banyak aksi, dikira nyari muka. Itu maunya gimana? Apa ini guys maksudnya? Wah, emang fotonya sih menyeramkan sih ya. Jatuhnya kayak gangster sih jatuhnya ya. Oh, ini udah private akunnya guys. IG-nya udah dikunci. Ini Instagramnya nih, mungkin. Kayaknya Instagramnya tadi saya search juga udah nggak nemu lagi ya. Oke, sekarang kita udah clear, kita udah mereaction tentang video viral tersebut. Sekarang kita bakal bahas dari sisi kenapa sih ini dibuat ya. Oke, mari kita bahas.
kenapa ini dibuat. Biar kita nggak salah paham juga nih. Jangan hanya menjudge aja. Kita coba lihat ya dari sisi selanjutnya. Barusan dipublis mutualan PHD, pemulihan harga diri. Jepang ini asal usulnya apa? Jadi PHD berasal dari Joker Mode, pekerjaan muda Indo. Perves SBB. Bullying di pabrik Jepang parah. Jam kerja ada nggak sesuai SOP, bahkan sampai dipukuli. Dulu sempetnya banyak up TikTok. Ini dia. Jadi karena faktor dibully, faktor jam kerja, terus faktor dipukulin, mereka membuat akhirnya geng. Menurut gue ini malah tambah ngejelekin nama Indonesia sih kayak gini. Ya wajar kalau karena kalian kerja di negara orang ya. Jadi ya wajar gitu. Jam kerja nggak sesuai. Nah kalian bisa lapor ke pemerintah yang di sana, KBBRI. Mungkin ya. Kalau menurut gue mungkin karena KBBRI atau tidak merespon, akhirnya mereka membuat komunitas kayak gini. Komunitas kayak gini baik, cuma kurang-kurangin lah masalah tongkrong menongkrong, terus berkerumun. Karena kan orang Jepang kita tahu mereka tuh nggak suka hal seperti itu. Karena kan kita tahu image orang Jepang sendiri orang yang suka bekerja gitu kan. Kalau cabang PHD di Indonesia itu isunya lebih ya motif ekonomi aja, UMR kecil, nyari kerja susah dan sebagainya. Terus asal organisasi PHD dari mana? Well, ada persatuan silat tertentu yang didirikan sebagai upaya agar silat bisa dijadikan ke non bangsawan. Ya, di sini sebenarnya kalian bisa baca sih guys. Ini asal usul PHD. Kalau gua baca di sini, ya ini masih berkaitan dengan salah satu pencak silat yaitu Setia Hati Teratai, Persaudaraan Setia Hati Teratai. Nah, itu masih berhubungan dengan silat guys. Terus selanjutnya, nah, terus persatuan silat ini nilai-nilainya kurlep tentang jadi kesatria. Bisa dibaca di bawah ini. This will be relevant later on. Katanya di Jatim Ormas PP Oren nggak begitu kuat pengaruhnya. Inside persatuan inilah yang hampir di setiap desa atau dusun sampai ada gapura logonya. Oh iya benar-benar. Jadi kalau kalian search ya dimanapun itu banyak banget logo-logo yang melambangkan PSHT ya. Emang PSHT ini banyak banget di Indonesia dan udah banyak juga komunitasnya. Bahkan sampai desa PSHT pun itu ada guys ya. Karena saya dulu sempat ngikutin juga PSHT gitu. Walaupun saya tidak terlalu dalam, hanya sebatas tahu aja ya. Nah, itu logo-logonya banyak banget sampai ada yang tawur-tawuran karena antara perguruan silat lah ya, banyak banget tuh. Jadi ya gitulah. Nah, mungkin teman-teman bisa baca aja tentang filsafat ajarannya ya nih di sini. Kalau saya baca karena saya tidak terlalu paham, jadi saya nggak bisa ngejelasin. Di sini ada nih. Nah, sebagian kecil dari anak mudanya membentuk PHD, not necessarily underblow, tapi berangkat dari kampung halaman yang sama dan relate dengan Turgid itu. Pemulihan harga diri, deskripsi value mereka ala-ala Joker, memposisikan diri sebagai us again everybody ya. Maaf nih kalau bahasa Inggris saya agak jelek ya. Akhirnya ya mereka buat PHD Jepang, terus kalian bisa lihat postingan-postingannya, ngumpul-ngumpul gitulah. Konsepnya tuh nggak mau cari masalah, tapi nyari tampil dan berkelompok agar ada sesuatu yang ditunjukkan. Dalam kurung ini masih rumornya ya, katanya berfungsi sebagai organisasi pseudo serikat terekspos oleh kapitalisme kolektif non rasis ala Asia Timur yang belum pernah dirasakan di Indonesia. Tujuannya baik sih kalau gua baca ya, dari tadi kita baca ya mengenal tujuannya sih baik ya, buat memperjuangkan kayak kerja segala macem, jam kerja nggak sesuai, pembulian mereka ini yang dibully-bully ya buat kelompok dari Indonesia gitu ya. Tapi secara penampilannya aja salah gitu ya, dan cara penerapannya salah. Tapi di sini ada netizen yang bilang menurut gua cukup simpel ya di sini. Bentar gua tampilin. 2 hours later. Ini dia dari inti netizen ya. Pavivu pasweswas. Teori ngawur anjir. Ini gua yang udah ngobrol sama anggota PHD bagaimana mereka terbentuk itu. Satu, dari daerah masing-masing memang sudah satu organisasi silat yang sama. Kedua, kenapa dinamika pemulihan harga diri? Karena mereka mempunyai latar belakang sama dari kalangan menengah ke bawah. Nah, sebenarnya teori yang masuk akal adalah ini guys ya. Sesimpel itu sebenarnya. Ini cakep nih. Karena untuk PSHT sendiri itu emang persaudaraannya sangat kuat teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia kalian tahu lah persaudaraan PSHT itu sangat kuat, terkenal ya. Itu banyak banget kalau kalian cari di berita-berita persaudaraan itu sangat kuat. Nah ini. Nah, ketemulah mereka cukup-cukup di Jepang. Terus dilandasi dasar yang dari ekonomi ke bawah kan sama nih, menengah ke bawah, tujuannya buat nyari kerja, tapi mereka pengen punya harga diri, jam kerja yang layak, ya itulah ya segala macam.
kayak jatuhnya kalau gue denger kayak pemberontakan nih ya. Sorry nih kalau salah, tapi jatuhnya kayak gitu lama-lama ya. Nah ini yang membuat masyarakat Jepang resah. Nah lanjut lagi, pergi merantau jadi TKI ingin mengangkat harga diri mereka yang mana di desa mungkin disepelekan. FYI, di desa gua kalau orang jadi TKI Jepang atau Korea masih dianggap wah dan tidak disepelekan. Nah itulah ya, berarti mereka ini asal-asal orang yang dibully dan punya yalah mencari harga dirinya di sana biar kerjanya lebih layak lah ya. Kita coba denger dari sisi Neo Jepang ya, yang orang Jepang di sana tinggal di sana ya, bukan orang Jepang sih, orang Indonesia yang tinggal di Jepang udah lama ya. Karena pengen dipuji, karena pengen dapat apalah pujian, haus akan wah gue keren loh, jadi upload seenaknya gitu, dikira orang bakalan senang. Enggak, paling organisasi kalian saja yang bakalan bangga gitu. Orang lain enggak, pasti bakalan mencerca, menghina. Kecuali kalian bikin organisasi yang kayak apa itu, pencak silat di tempat yang sudah ditentukan. Tapi kalau udah silat udah pulang biasa saja, nggak usah nongkrong. Tentu karena itu silat itu juga dari Indonesia mungkin ingin memamerkan ke Jepang, itu bagus. Dan saya rasa itu pimpinannya, ketuanya itu pasti memberikan nasihat kepada semua prajuritnya lah, siswanya, untuk kita itu belajar silat itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mukul orang, untuk pertahanan diri, untuk menunjukkan seni ke orang lain, ke Jepang apalah gitu. Tidak boleh dipakai untuk pukul orang sembarangan atau apalagi mengganggu jalan, enggak. Pasti pemimpinnya pasti ngomong seperti itu. Iya. Mereka kan dari kumpulan PSHT ya. Kenapa mereka nggak menaungkan nama PSHT itu dengan hal yang baik gitu? Olahraga di sana biar orang Jepang ngelihat nih, terus ngeliput, apa nggak nama Indonesia naik. Cuma kalau ya kalian kumpul-kumpul, muncul video yang bawa benda tajam tadi ya, kan nggak enak dilihatnya. Ya kalian tahu senjata tajam buat apa? Pasti buat melukai orang dong tandanya ya. Keren buat kalian, tapi tidak keren buat orang Jepang lihatnya. Dan itu bukan kalian aja, tapi yang dicap jelek adalah Indonesia negara ya. Betul nih kata Neo Jepang. Nah, jika sudah tertutup seperti itu kan nggak enak. Ini apa? Terus anak yang nongkrong ini nge-DM saya, bukan maksud kita gini, memang cara kita salah gitu. Bukan. Terus tujuannya apa coba? Bukti ada, video ada, dia lagi naik sepedaan boncengan ngibarin bendera gitu. Duduk di jalan ngibarin apalah macam-macam gitu, teriak-teriak. Apa yang mau dipandang coba? Dia mau dipandang positif nggak bisa. Sekali aja kita lihat, pasti pikiran kita udah wah negatif aja ini. Geng-geng kayak gini ini udah bakal ngerusak. Ingat, ini yang disalahin bukan suku Jawa gitu, nggak Indonesia yang di blacklist. Kasihan adik-adik kohai-kohai yang bakalan ke Jepang itu, kalian gara-gara ulah kalian ditutup. LPK kalian ditutup, sekolah kalian ditutup, kalian nggak bisa ke Jepang tuh. Kasihan yang lain. Sebelum terjadi sesuatu yang besar buruk tuh, jagalah. Kalau mau bikin begitu, kalau kalian mau begitu tuh mending kalian di tempat lain, jangan di tempat umum seperti itu. Dan jangan kalian posting-posting gitu, banyak yang bakalan ngutuk kalian. Ya bener, sosial media itu kejam ya, karena nggak ada yang tahu nih sebenarnya tujuan kalian itu. Kalau kita lihat sih baik ya, baik buat mempersatukan tentang ya masalah kerja yang jam kerja nggak pas, terus hasil bulian, terus kalian dari asal muasal dari orang yang terbawah, menengah, keluarga menengah yang disatukan gitu. Kalau ada apa-apa kan kalian baik. Cuma kalau kumpul-kumpul enggak sih, enggak, jelek jatuhnya ya. Udah kalian sudah diperhatikan oleh polisi, imigrasi, semua itu bersuara itu. Akhirnya apa? Kalian ke Jepang ngutang belum lunas, udah bikin ulah di Jepang, dideportasi. Udah siapa rugi terus? Kalian. Makanya ini untuk pergi ke Jepang tuh seharusnya diperketat. Makanya dulu ada yang bilang, oh ngapain ke Jepang teriak-teriak, senam-senam latihan kayak tentara itu nggak guna. Bukan, maksudnya nggak guna gimana? Ini untuk memfilter orang-orang kayak gini nih, yang bikin onar kayak di Jepang nih. Itu tujuannya sebenarnya. Gua mau liburan lihat berita begitu, aduh malu lagi. Malu kan? Terus rata-rata yang begitu tuh di perusahaannya itu kena bully, kena pukul sama seniornya, nggak berani melawan, beraninya melawan di TikTok. Iya. Beraninya keroyokan, ngumpul-ngumpul. Iya, cakep.
Kalau kalian dipukul orang Vietnam, orang Jepang, bela saudara kalian yang Indonesia, cocok. Itu baru jagoan. Ngumpul-ngumpul bikin geng A, geng B, geng C. Ntar saling senggol, tawuran. Merasa diri ada tim, merasa diri ada yang backup, tawuran. Pasti ujung-ujungnya begitu. Oke lah, sebelum terjadi seperti itu, aduh, boleh bermain, boleh. Tapi ingat aturan, tata tertib, lihat lingkungan sekitar kita ya. Soalnya yang rusak itu bukan kalian, kita semua yang rusak. Orang yang lagi berjuang mengejar S1, S2, doktor, profesor di Jepang yang lagi berjuang belajar, rusak sama kalian yang bikin onar gitu. Kasihan mereka, pasti mereka ditanyakan sama teman-temannya, orang perusahaannya, orang Indonesia gitu ya. Apa ini orang ramah tamah, gotong royong, senyum, apa gini-gini. Itu udah viral itu berita kita itu di Jepang tuh. Oke? Sangat disayangkan ya sebenarnya. Kita coba lihat deh dari komentar netizen tentang kayak gini ya, kasus kayak gini deh di sini. Ini Bang, biang keroknya geng terjal Jepang atau PSHT Jepang, PHD Jepang, pemulihan harga diri Jepang ya. Ya ini masih satu geng lah ya maksudnya. Next, PSHT soalnya banyak kaos terjal. Jawa sama dengan hama. Ini menjelekan sih. Enggak kayak gitu guys, tapi kita harus lebih spesifik. Nggak semua orang Jawa seperti itu ya, tapi ini oknum gitu. Yakuza mana berani negur. Yakuza mah. Ini beneran mereka yang udah umur segitu masih main geng-gengan. Gue terakhir main geng-gengan pas masih SD ya. Mereka buat geng karena mereka tuh ngerasa terbuli lah ya di tempat kerjanya. Dan ya hasilnya apa? Indonesia yang dicap jelek guys. Kasihan nanti junior yang pengen kesana jadi kesulitan. Coba usahakan deportasi lah Bang, makin banyak bahayanya nanti. Itu ya. Semoga kasus ini cepat kelar ya. Kita nggak tahu, nanti kita coba lihat ke depannya bagaimana, apakah mereka ini akan dideportasi yang bikin meresahkan. Karena ya emang viral kayak gini kan, foto-foto mereka juga ada di mana-mana tuh. Sebenarnya gampang ya nyari mereka, atau mereka berubah nih ya. Semoga aja berubah gitu. Emang maksudnya tujuan kalian baik ya, cuma dari segi manapun dilihat gak ada baik-baiknya ya. Mungkin itu aja sih. Mungkin teman-teman bisa tulis komentar kalian di bawah guys ya. Saya Fadli undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini kasus yang lagi viral banget ya di media sosial. Buat teman-teman ini untuk informasi kalian. Saya Fadli undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.